Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimah sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita kaitannya dengan bimbingan konseling, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kerjasama profesional dengan teman sejawat dan anggota profesi lain. Ya, tentunya ini kerjasama profesional seorang konselor, ya, baik itu dengan teman sejawat maupun dengan anggota profesi lain. Yang pertama, ya, latar belakangnya, pada dasarnya bimbingan dan konseling merupakan upaya bantuan untuk menumbuhkan perkembangan manusia secara optimal, baik secara kelompok maupun individu. Jadi sudah familiar sekali ya bagi orang BK bahwa yang namanya bimbingan konseling itu merupakan upaya bantuan, ya, di sini agar apa ya istilahnya menunjukkan, ya, agar manusia itu menunjukkan perkembangan, ya, baik secara optimal dan baik itu secara individu maupun kelompok sesuai dengan hakikat kemanusiaannya dengan berbagai potensi, kelebihan, kekurangan, kelemahan serta permasalahannya. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Jadi dalam rangka melakukan layanan bimbingan dan konseling ataupun membantu atau memberi pertolongan terkait dengan bantuan bimbingan dan konseling, ya, seorang konselor harus dilakukan oleh orang yang profesional. Dalam hal ini adalah konselornya itu harus profesional, ya. Oleh sebab itu prakteknya harus mengikuti prinsip-prinsip kerjasama profesional. Dari dalam hal praktek ataupun dalam hal layanan, seorang konselor harus mengikuti prinsip-prinsip, ya, kerjasama profesional, baik itu dengan teman sejawat maupun anggota profesi yang lain. Nah, di sini kita akan berbicara, ya, tentang istilahnya apa ya kerjasama profesional, ya, baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan profesi lain. Nah, sebelum itu kita akan sebelum membahas tentang kerjasama profesional, ya, konselor baik dengan rekan sejawat ataupun profesi lain, yang pertama kita akan bicara tentang prinsip kerjasama itu sendiri. Nah, ada beberapa prinsip kerjasama, ya, menurut Carpenter, ya. Yang pertama adalah partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. Jadi yang namanya kerjasama itu ya tidak dibatasi, ya, kita bisa bekerja sama dengan siapapun, ya. Oleh karena itu di sini seorang konselor, ya, bisa bekerja sama dengan rekan sejawat maupun dengan profesi lain. Terus yang selanjutnya partisipasi bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. Jadi di sini di dalam proses kerjasama, ya, itu harus ada yang namanya tanggung jawab, ya, tanggung jawab dari orang-orang tersebut, ya. Kalau kemudian antar konselor, ya, antar konselor itu harus saling bertanggung jawab, ya, dalam rangka meraih pencapaian dan juga kesuksesan dalam layanan bimbingan dan konseling tentunya. Terus adanya tujuan yang masuk akal. Jadi dalam kerjasama itu harus ada yang namanya tujuan, ya, tujuannya harus masuk akal, ya. Terus adanya pendefinisian masalah. Jadi dalam rangka bekerja sama itu harus apa ya harus masalahnya itu harus didefinisikan, harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kemudian misalnya seorang konselor, ya, bekerja sama dengan rekan sejawat ataupun dengan profesi lain, ya, misalnya psikolog atau psikiater, tapi kemudian masalahnya tidak didefinisikan atau kemudian tidak dijelaskan. Lah ini tidak bisa, ya, tidak memenuhi prinsip kerjasama. Terus yang selanjutnya partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. Jadi
orang yang bekerja sama itu harus saling memberikan apa ya istilahnya, saling mengedukasi satu sama lain ya, harus saling memberikan pengajaran ataupun pengarahan satu sama lain ya. Itu adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. Jadi dalam kerjasama itu ya, itu harus melakukan identifikasi terhadap pilihan-pilihan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. Jadi ketika kemudian di dalam kerjasama itu kok sekiranya sudah menemukan yang namanya solusi, maka harus kemudian dibagi, di-share ya, diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini ketika terjadi kerjasama antar konselor ya dengan teman sejawat, maka kemudian ketika sudah menemukan solusi itu harus diimplementasikan kepada klien ataupun kepada konseli. Terus yang selanjutnya, partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Jadi sebagai seorang konseli ya, itu harus tahu ya tentang situasi kerjasamanya itu ya, karena ini sekali lagi menyangkut bantuan yang kemudian diberikan kepada konseli itu sendiri. Terus yang selanjutnya, tujuan kerjasama ya, menjalin hubungan baik antar konselor, konseli serta pihak lain. Jadi adanya kerjasama itu ya harapannya bisa terjalin hubungan baik itu antar konselor maupun antar konseli, atau konselor dengan konseli, ataupun konselor, konseli dan juga pihak-pihak lain, sehingga ketika terjadi permasalahan yang membutuhkan pihak ahli atau konselor dapat dengan mudah melakukan penanganan. Jadi kalau kemudian kerjasamanya baik antara konselor, konseli, pihak-pihak lain ya, kalau kemudian terjadi permasalahan, maka konselor tadi akan mudah untuk menyelesaikannya, untuk menanganinya. Terus yang selanjutnya adalah konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Jadi adanya kerjasama itu harapannya seorang konselor itu dapat membantu konseli ya dengan baik, ataupun layanan konselingnya jadi lebih efektif. Terus yang selanjutnya, memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konselor melalui ahli-ahli lain. Jadi dari bekerja sama ya, tentunya tadi ya, dalam prinsip kerjasama tadi kan harus saling memberikan edukasi ya, memberikan pengajaran lah, apa yang kemudian didapatkan oleh konselor ya dari kerjasama itu bisa dibagi ya, di-share kepada konseli ya, dari informasi yang sudah didapatkan dari ahli-ahli yang lain. Terus yang selanjutnya, bentuk kerjasama ya. Yang pertama ya, di dalam layanan bimbingan dan konseling itu ada beberapa bentuk kerjasamanya. Yang pertama adalah studi kasus ya, ataupun case conference ya, merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh pemahaman diri klien yang dijadikan sebagai kasus ya. Jadi di sini istilahnya kita menolong konseli ya, kita membantu konseli, tapi kemudian problem konseli itu dijadikan sebagai studi kasus ya, ataupun sebagai kasus. Dalam pelaksanaan studi kasus, konselor harus mencari data yang berkaitan dengan diri klien. Jadi dalam kita melakukan studi kasus ya, yang pertama konselor harus mencari data tentang klien itu sendiri, agar supaya nanti dalam pelaksanaan studi kasus ya, istilahnya konselor itu bisa memperoleh banyak data, sehingga kemudian studi kasusnya itu bisa berjalan dengan baik. Lah, dalam rangka mencari data, konselor bisa kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya, misalnya dengan temannya, terus kemudian guru kelas ya, terus kemudian pihak sekolah, kepala sekolah, kesiswaan dan lain sebagainya, itu bisa bekerja sama dengan mereka. Begitu juga dalam studi kasus itu juga seorang konselor juga bisa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya orang tua, terus kemudian kepala sekolah, terus guru kelas, terus kesiswaan dan lain sebagainya, untuk melaksanakan yang namanya studi kasus. Lah, dengan melakukan studi kasus ini ya, harapannya seorang konselor bisa mendapatkan data secara komprehensif, terus kemudian bisa menyelesaikan problem klien juga ya. Tentunya penyelesaian problem ini berdasarkan dari
banyak perspektif ya, perspektif guru mata pelajaran, perspektif orang tua, perspektif kesiswaan, sehingga kemudian akan lebih kaya ya solusi ya yang didapatkan oleh seorang konselor dalam rangka membantu konselinya. Terus yang selanjutnya, alih tangan kasus atau referral ya, merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan, mengalih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Jadi ketika yang namanya konselor itu kan penuh ada kekuatannya ya. Tentunya seorang konselor memiliki kemampuan dalam rangka berkomunikasi, memiliki empati yang tinggi, terus kemudian memiliki kemampuan altruistik, memiliki kemampuan dalam rangka memahami individu lah. Itu beberapa kekuatan yang kemudian dimiliki oleh konselor. Namun selain itu ya, konselor juga memiliki yang namanya kelemahan lah. Oleh karena itu, jika kemudian konselor merasa tidak mampu untuk kemudian menyelesaikan problem yang dialami oleh konseling, maka sebaiknya konselor melakukan yang namanya alih tangan kasus ataupun referral. Referral ini bisa dilakukan misalnya dengan yang pertama, misalnya dengan rekan sejawat terlebih dahulu, misalnya ya, kan mereka yang mengetahui ya, dalam artian sama-sama satu lokasi ya di dalam sekolahan tersebut ya, dialih tangankan. Mungkin rekan sejawat kita tahu ya, ataupun mampu untuk menyelesaikan ya. Terus kemudian jika tidak bisa ataupun kasusnya kok berat ya, dalam artian ya, kemudian nanti bisa melibatkan pihak-pihak terkait ya, ataupun nanti bisa dialih tangankan dengan pihak terkait, misalnya dengan psikolog, psikiater ya. Kemudian apabila berhubungan dengan kesehatan bisa dengan dokter ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah layanan konsultasi, merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan ataupun klien ya, disebut konsulti ya, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu pelaksanaannya dan menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Jadi di sini di dalam rangka menyelesaikan masalah ya, ataupun dalam pengembangan potensi ya yang ada pada diri konseling itu sendiri, seorang konselor tidak langsung kemudian berhubungan dengan konseli, tapi seorang konselor membutuhkan yang namanya konsulti ya. Konsulti ini adalah orang ketiga ya, jadi diajak kerjasama, terus kemudian istilahnya harapannya ya, dari konsulti itu konselor bisa memperoleh informasi ya tentang pribadi konseli, ataupun juga ya dari konsulti tadi itu bisa memberikan masukan-masukan ya kepada klien ataupun kepada konseli ya, tentunya yang sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh konselor. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung antara konselor dan juga konseli ya, tapi di sini ada pihak ketiga, dan di situ pihak ketiga harapannya bisa memberikan informasi dan juga bisa menyampaikan informasi dari konselor kepada konseli gitu ya. Itu penuh dengan bentuk-bentuk kerjasama yang ada di dalam bimbingan dan konseling, walaupun masih ada banyak ya bentuk-bentuk kerjasamanya. Terus yang selanjutnya adalah kerjasama dengan pejabat struktural ya. Pejabat struktural adalah orang yang diserai tanggung jawab mengelola keseluruhan program pendidikan di institusi pendidikan dalam berbagai aspeknya, seperti kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi, wakil kepala sekolah bidang pengajaran, wakil kepala sekolah bidang pembinaan siswa. Jadi di sini seorang konselor harus mampu bekerja sama dengan pejabat-pejabat struktural. Konselor harus mampu bekerja sama dengan kepala sekolah, karena memang dia kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi dari sebuah lembaga ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu ditentukan oleh kepala sekolah. Jadi seorang konselor harus mampu bekerja sama, sehingga kemudian harapannya nanti akan terjadi kesinambungan ataupun kesesuaian antara program-program sekolah dan juga program-program layanan bimbingan dan konseling. Begitu juga seorang konselor harus bekerja sama dengan
wakil kepala sekolah bidang pengajaran dan juga bidang kesiswaan. Kalau bidang pengajaran ya istilahnya kapan kemudian konselor memberikan layanan informasi terkait pengajaran, terus kemudian istilahnya kemudian konselor bisa masuk ya biasanya kalau di awal-awal masuk sekolah, yaitu kan ada yang namanya orientasi siswa. Nah, di situ pengajaran bisa melibatkan seorang konselor untuk kemudian memberikan layanan orientasi, memberikan layanan informasi agar supaya peserta didik cepat beradaptasi. Jadi harus ada kesinambungan antara pihak pengajaran ya dan juga bimbingan dan konseling agar supaya program-programnya juga selaras, sesuai, seimbang dan bisa saling menopang. Terus yang selanjutnya adalah wakil kepala sekolah bidang pembinaan kesiswaan. Jadi agar supaya tidak tumpang tindih antara peran kesiswaan dan juga peran bimbingan dan konseling, maka harus ada kerjasama ya. Kalau kemudian terjadi kerjasama, insya Allah ya antara kesiswaan, antara konseling itu bisa saling berkolaborasi. Kadang kan kita bingung ya, itu wilayahnya kesiswaan ataupun itu apakah wilayahnya BK, apakah itu wilayah kesiswaan. Lah itu kita kadang bingung. Oleh karena itu harus ada kolaborasi dan juga komunikasi antara konselor dan juga pihak kesiswaan. Terus yang selanjutnya kolaborasi dengan psikiater ya. Berdasarkan situasi kritis, konselor perlu menerima situasi dan menciptakan keseimbangan pribadi dan penguasaan diri. Situasi-situasi krisis dapat berupa masalah-masalah percobaan bunuh diri, kehamilan yang tidak dikehendaki, kematian, dan narkoba, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan psikiater melalui dukungan tinggi, dan konselor harus menerima pengobatan yang lebih dalam ya. Jadi ketika kemudian ya seorang klien ataupun konseling itu kemudian mengalami masalah-masalah yang sangat krisis ya, ataupun situasi sangat krisis, misalnya sudah melakukan misalnya percobaan bunuh diri, hamil di luar nikah, kemudian kematian, narkoba, itu kan sudah berat ya, masalahnya sudah berat, sudah krisis. Nah, di sini ketika kemudian konselor tidak mampu ya, maka harus ya istilahnya dilakukan yang namanya kolaborasi dengan psikiater. Apalagi ketika kemudian membantu konseli itu ataupun membantu klien itu diperlukan obat-obat tertentu. Misalnya kalau kemudian konselinya sering ngamuk ya, terus kemudian tak sadarkan diri dan lain sebagainya, itu kan perlu dibantu obat penenang misalnya. Lah itu psikiater ya wewenangnya. Terus kolaborasi dengan lembaga kesehatan ya, pihak sekolah terutama konselor melakukan hubungan dengan lembaga kesehatan. Hal itu dilakukan agar siswa-siswi mengetahui pentingnya menjaga kesehatan serta kebersihan baik lingkungan maupun pribadi. Jadi di dalam layanan bimbingan dan konseling itu kan ada yang namanya aspek pribadi sosial. Nah, salah satu aspek pribadi itu ya berkenaan dengan kesehatan. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja sama dengan lembaga kesehatan agar supaya bisa memberikan edukasi kepada konseling ataupun klien agar mereka tahu bagaimana cara menjaga kesehatan ya. Itu begitu juga ketika kemudian ada konseling kita yang kemudian sakit ya, kita harus kerjasama dengan pihak kesehatan agar supaya seorang konseling bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan medis. Terus kolaborasi dengan pihak berwenang seperti polisi ya, melakukan kerjasama atau kontak dengan polisi untuk memberikan penjelasan bahaya yang timbul saat siswa melanggar peraturan yang berhubungan dengan tindak kriminal seperti mencuri, minum minuman keras, menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Jadi polisi ya perlu kita libatkan ya, misalnya diminta untuk menjelaskan ya mana perbuatan-perbuatan yang itu kemudian bersifat kriminal ya, itu dijelaskan agar mereka itu tahu, agar mereka itu kenal ya bahwa ini adalah kejahatan-kejahatan kriminal, sehingga kemudian mereka tidak akan bersinggungan ya. Itu merupakan layanan preventif ya, sehingga kemudian mereka tidak bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kriminal ya. Terus yang selanjutnya
Selain itu, polisi juga memberikan penjelasan tentang kenakalan remaja yang berada di luar lingkungan yang harus diwaspadai. Saat terjadi permasalahan di sekolah yang berkaitan dengan tindak kriminal, seorang konselor dapat memberitahuan kepada polisi. Jadi selain itu ya, polisi juga bisa menjelaskan tentang masalah-masalah remaja, kenakalan-kenakalan remaja yang berada di luar sekolah itu apa saja, kan banyak sekali ya, bahkan lebih banyak di luar sekolah ya. Terus kemudian polisi antara konselor dan juga polisi itu juga bisa bekerja sama jika suatu ketika terjadi yang namanya tindakan kriminal, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah yang dilakukan oleh konseli itu sendiri, ya itu bisa kerja sama. Terus kolaborasi dengan Depnaker ya, kerjasama dengan pihak Depnaker bertujuan untuk membantu konseli dalam bidang bimbingan karir ya. Jadi Departemen Tenaga Kerja. Jadi seorang konselor harus bekerja sama dengan Depnaker karena salah satu bidang layanan konseling itu adalah bimbingan karir, kan seperti itu ya, agar supaya konselor dapat memberikan arahan lebih efektif terkait karir, maka semestinya seorang konselor harus bekerja sama dengan Depnaker ya. Dengan kerjasama ini konselor mengetahui lowongan kerja di berbagai daerah dan mengetahui perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja. Jadi tahu daerah-daerah mana yang kemudian membutuhkan lulusan ataupun alumni ya yang kualifikasinya sesuai. Terus kemudian juga bisa mengetahui ya perkembangan dunia kerja serta hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu siswa mendapatkan pekerjaan. Jadi dengan bekerja sama itu siswa jadi tahu kira-kira apa yang kemudian harus dipersiapkan ketika nanti mereka sudah lulus, kemudian mereka menginginkan untuk kemudian terjun ke dunia kerja. Mereka jadi tahu apa yang kemudian dipersiapkan. Nah itu harus ada kolaborasi antara pihak bimbingan dan konseling, dalam hal ini konselor dan juga pihak Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja. Nah itu adalah bentuk-bentuk kerjasama ya, monggo banyak sekali yang bisa dilakukan ya terkait dengan bentuk kerjasama. Monggo nanti kalau kalian jadi seorang konselor, harapannya bisa kerjasama dengan berbagai pihak. Harapannya tidak hanya dalam bentuk tadi saja, tapi bisa dalam bentuk-bentuk yang lain yang lebih baik dan juga produktif lagi dalam rangka bekerja sama. Terus yang selanjutnya prosedur kerjasama ya. Yang pertama adalah perencanaan, merupakan hal-hal yang diperlukan sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga saat konselor akan melakukan kolaborasi dengan ahli lain maka dibutuhkan suatu rancangan untuk menunjang terlaksananya layanan yang diberikan. Jadi di sini sebelum kegiatan kerjasama, konselor harus melakukan perencanaan terlebih dahulu agar supaya apa ya? Agar supaya rancangan itu bisa menunjang dalam terjalinnya kerjasama. Ada beberapa rencana yang perlu disiapkan untuk membantu mencapai keberhasilan. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan pihak sekolah ya. Jadi ini beberapa rencana ya kalau kalian mau melaksanakan kerjasama. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan di sini itu yang pertama adalah komunikasi dulu pada pihak sekolah, diizinkan atau tidak, sesuai dengan program atau tidak. Lah itu harus komunikasi dulu. Yang kedua adalah menyiapkan anggaran dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Jadi anggarannya ada atau tidak, kan seperti itu. Kalau ada ya dilaksanakan, kalau diizinkan ya dilaksanakan. Terus yang selanjutnya memilih instansi yang akan dijadikan narasumber. Jadi enaknya itu instansinya mana ya, pengembangan kepribadian yang kemudian dilakukan itu apa, misalnya istilahnya mengembangkan kedisiplinan, berarti dengan TNI, polisi ya. Terus kemudian terkait kesehatan, misalnya bisa bekerja sama dengan pihak kesehatan. Terus kemudian berhubungan dengan aman berlalu lintas, bisa bekerja sama dengan Polantas, kan seperti itu ya.
narasumbernya ya. Terus kemudian melakukan komunikasi dengan ahli-ahli lain saat akan mengadakan acara seperti seminar. Jadi kalau kalian mau mengadakan seminar harus komunikasi dulu dengan ahli-ahli lain ya, itu bagian perencanaan. Terus yang selanjutnya menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat seminar. Jadi kalau kalian mau melaksanakan seminar di sekolah ataupun menyelenggarakan program-program yang sifatnya edukatif, informatif ya, kita kira tempatnya di mana ya yang nyaman, yang efektif tentunya ya. Terus yang selanjutnya melakukan kesepakatan waktu pengadaan kegiatan. Jadi harus ada kesepakatan pihak sekolah, narasumber ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah setelah perencanaan sudah dilakukan semua tadi 6 langkahnya, terus yang selanjutnya adalah pelaksanaan ya. Pelaksanaan di sini yang pertama adalah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan. Jadi saat melaksanakan itu semua fasilitas harus disediakan terlebih dahulu, karena kalau fasilitasnya tidak disediakan tentunya pelaksanaan itu tidak bisa dilakukan dengan baik ya. Terus mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan konseli yang membutuhkan penjelasan dari ahli lain. Jadi informasi-informasi yang kemudian dibutuhkan oleh konseli ini kemudian harus dicari agar supaya pelaksanaan kerjasamanya itu bisa berjalan dengan baik. Terus yang selanjutnya setelah perencanaan, pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Adalah cara yang ditempuh oleh pembimbing untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan layanan bimbingan dan konseling. Jadi apa ya istilahnya, hasilnya dengan tujuannya itu dibandingkan, apakah hasilnya sudah sesuai dengan tujuan ataukah tidak, itu namanya evaluasi. Dengan kata lain, penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan bimbingan dan konseling ditujukan untuk menilai kesesuaian program. Jadi apakah programnya sudah sesuai. Pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas bimbingan ya, apakah pelaksanaannya sudah baik, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan apakah hasilnya sudah baik. Jadi apakah programnya sudah baik, apakah pelaksanaannya sudah baik, apakah hasilnya sudah maksimal, itu harus dievaluasi. Kita tahu itu dari mana? Dari evaluasi. Penilaian tersebut berkaitan dengan aspek, yaitu penilaian terhadap program layanan ya, programnya bagaimana, terus penilaian terhadap proses pelaksanaannya bagaimana, terus penilaian terhadap hasil atau produk dari pelaksanaan kegiatan, hasilnya seperti apa. Itu kita bisa tahu itu yaitu dari melakukan yang namanya evaluasi. Jadi itu tahapan-tahapan dalam melakukan kerjasama, perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Terus yang selanjutnya pengembangan kerjasama ataupun jejaring ya. Sekali lagi kita sebagai seorang konselor harus senantiasa melakukan pengembangan kerjasama ataupun pengembangan jejaring kita, karena sekali lagi tadi ya, ternyata seorang konselor harus mampu bekerja sama dengan antar antar teman sejawat ya, maupun antar teman seprofesi maupun dengan profesi yang lain. Nah, oleh karena itu harus pinter dalam mengembangkan kerjasama. Lah bagaimana kita sebagai seorang konselor dalam mengembangkan kerjasama? Yang pertama, pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor yang meliputi satu, konsultasi dengan guru-guru ya. Jadi kita harus mampu berkomunikasi, harus mampu konsultasi dengan para guru agar supaya kita bisa menjalin kerjasama ataupun menjalin jejaring dengan para guru, karena kita butuh mereka dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Terus yang selanjutnya menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat. Ya, selain guru kita harus dituntut untuk menyelenggarakan kerjasama dengan orang tua maupun masyarakat ya, karena kita butuh orang tua, butuh masyarakat dalam rangka membantu memahami konseli ataupun klien yang kita layani. Terus yang selanjutnya berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekolah atau madrasah. Jadi kalau kalian ingin mengembangkan jejaring kalian, mengembangkan kerjasama kalian sebagai seorang guru BK, harus senantiasa berpartisipasi ya, karena kalau kita sering berpartisipasi kita akan mengenal banyak orang, kita akan mengenal banyak partisipan juga ya, maka kita akan mendapatkan banyak jejaring ya. Bekerja sama dengan personal sekolah madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif bagi pengembangan konseli ya. Jadi kita harus senantiasa bekerja sama dengan semua elemen sekolah
ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi konseling. Terus melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, ya. Jadi dalam rangka mengembangkan kerjasama kita harus sering melakukan penelitian, ya. Kalau kita melakukan penelitian itu kan kita akan melibatkan banyak pihak, ya, itu. Jadi kalau kita sudah melakukan banyak pihak, tentunya kan kita bisa mendapatkan banyak jejaring, ya. Terus melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi kita harus senantiasa melakukan kerjasama kalau kita ingin pengembangan kerjasama. Jangan harap kalian nggak melakukan kerjasama kok jejaring kalian bisa berkembang. Itu tidak mungkin. Kalau kita mau jejaring kita ataupun kerjasama kita bisa berkembang, ya kita harus melakukan kerjasama, ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi terus kembangkan diri kalian sebagai seorang konselor. Semoga kelak kalian bisa menjadi seorang konselor yang baik, yang efektif, dan tentunya yang bermanfaat bagi pengembangan kepribadian klien kalian ataupun konseling kalian. Dari saya cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.